Mengejutkan aksi Raisa Andriana yang melakukan curhat colongan di atas panggung di sela-sela ia bernyanyi. Arti aksi tak terduga Raisa di tengah proses perceraiannya dengan Hamish Daud tersebut mendapat analisa mengejutkan dari pakar ekspresi. Lantas, seperti apa diduga isi curhat colongan Raisa ketika tampil di atas panggung? Seperti apa pula pakar ekspresi menelisik arti ekspresi Raisa ketika itu dan juga ketika Raisa dijumpai awak media untuk meminta klarifikasinya terkait prahara perceraiannya dengan Hamish Daud saat ini? Lalu, bagaimana pula psikolog menganalisis arti lirik-lirik lagu terbaru Raisa yang dirilis di tengah proses perceraiannya dengan Hamish Daud? Apa pula alasan dibalik kekompakan Raisa dan Hamish Daud absen di persidangan cerai mereka yang tengah bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Benarkah dalam agenda persidangan selanjutnya, keduanya didesak majelis hakim untuk hadir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara perceraian antara Raisa Andriana dan Hamish Daud hingga kini masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terkait prahara rumah tangganya, baru Hamish Daud yang telah bicara blak-blakan di hadapan publik. Sedangkan Raisa selama ini lebih banyak curhat melalui akun sosial media pribadinya. Tak hanya itu, seperti diketahui publik, Raisa juga diduga netizen suka curhat colongan di atas panggung ketika mempersembahkan lagu karya terbarunya. Seperti halnya yang dilakukan Raisa ketika merilis lagu terbarunya. Dari atas panggung Raisa terdengar curhat di sela-sela ia bernyanyi. Lalu seperti apa ekspresi Raisa saat curhat colongan alias curcol di atas panggung? Benarkah apa yang dilakukan Raisa merupakan ungkapan kesedihan yang berasal dari hatinya yang paling dalam? Sehingga apa yang netizen duga sebagai curhat colongan pun adalah benar adanya. Lagu ini menceritakan tentang perjalanan perasaan kita dari mulai awal berpisah dengan seseorang sampai pada akhirnya merasa utuh dengan sendiri. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita berpisah sama kadang-kadang udah pasti lah. Kalau kita bisa sama seseorang tuh pasti bingung, aduh, aku tuh kalau tanpa kamu siapa ya? Apakah kesukaanku? Apakah hobiku? Wow, tahu berlebih. Tapi biasanya tuh kayak aku kehilangan arah. Tapi ketika udah dijalanin, ketika kita udah makin mengenal diri kita sendiri, ketika kita udah makin tahu kira-kira sudut pandang dia tuh apa sih? Sudut pandang aku tuh apa sih? Apa sih yang ternyata bikin kita gak cocok? Itu kita bisa tahu, oh, ternyata kalau dia gak kembali pun gak apa-apa kok. Gak usah berandai-andai lagi. Dan aku gak pernah punya lagu kayak gini di album aku yang sebelumnya. Jadi aku suka banget nyanyi ini di atas panggung dan semoga kalian suka nyanyi bareng sama aku. Dan tak hanya menganalisa momen ketika Raisa bernyanyi di atas panggung, momen ketika Raisa merespon awak media saat diminta klarifikasinya pun turut dianalisa oleh pakar mikroekspresi. Menjelaskan arti ekspresi Raisa ketika itu. Benarkah ada kegalauan dalam diri Raisa terkait dengan prahara rumah tangga yang kini dialaminya bersama Hamish Daud? Atau justru Raisa terlihat biasa-biasa saja lantaran ia bisa melampiaskan semua kegalauannya melalui lagu yang ia dendangkan di atas panggung? Di segmen awal ketika Mbak Raisa mulai menceritakan itu ya, dia aja dari proses pertamanya megang mic itu dia agak kagok. Jadi awal itu dia berusaha untuk lebih firm, lebih memantapkan dirinya untuk mulai bisa bicara di situ. Nah, dan
di sequence kedua gitu kan ya. Jadi dia kan di awalnya itu dia berusaha, ayo tenang, ini saya mau bicara. Nah, dia sambil pegang ini, sambil dan mulai ketika di segmen keduanya dia mulai sering ini ya, benerin rambut. Nah, itu menunjukkan kan dia posisinya itu interestnya dia, terus kemudian juga responnya dia ketika dia mengungkapkan apa yang dia sampaikan di sequence kedua. Apa yang dia sampaikan di situ lebih menggambarkan situasinya dia, kondisi emosionalnya dia ketika dia momen, menggambarkan lagunya seperti apa, which is kemudian dikorelasikan kadang-kadang juga dengan situasi yang kondisi yang dihadapi sama Mbak Raisa saat itu. Just reflecting gitu. Kenapa bisa reflect itu? Lihat dari sudut matanya, ketika dia menceritakan itu, sudut matanya di momen yang kedua itu kemudian dia lebih banyak ngarahnya ke kiri bawah untuk namanya auditory digital gitu ya. Dia ke kiri bawah untuk nge-reflect lagi sebenarnya apa sih yang sebenarnya dia ingat, rasakan gitu ya. Sequence yang ketiga dia agak rilis gitu, agak lega gitu karena dia bisa menyelesaikan satu sequence itu ya, dan kemudian bisa menyatakan ya ini sekarang gue mau ceritain lagu itu, semoga lu enjoy. Penyanyi kan rata-rata very kinesthetic, gerakannya, tangannya ekspresif gitu ya, ininya ngikutin lagunya, gerakan-gerakan itu jadi very kinesthetic. Yang kedua ketika lebih ke momen ketika dia grabbing the stand, mic, dan lebih banyak pegangan itu kan sebenarnya ketika kita butuh pegangan gitu ya. Nah itu dia butuh sesuatu yang dia bisa stand on kapan nih gitu kan ya. Jadi dia cari yang firm, dia cari pegangan itu. Ilustrasinya, gambarannya bisa diproyeksikan seperti itu Mbak. Terlihat ada momen sebentar ketika dia mulai agak tarik nafas baru kemudian cerita lagi. Dia itu kan kayak nahan ya, itu nahan dia punya dorongan dari dalam gitu ya. Nah, apakah saya nggak tahu apakah kemudian karena dia belum perlihatkan itu, hanya kemudian dia baik sekali kelolanya itu sehingga dia dengan banyak berusaha untuk senyum gitu ya. Hanya kemudian dari sebentar matanya ya, matanya sempat blinking itu, terus kemudian basahin itu gitu kan ya. Jadi there's a moment sempat memang pasti ada sedihnya di part ketika dia mengingat lagi momen-momen itu, hanya kemudian dia ada trackingnya ke depannya, future pace namanya, untuk dia ngeliat bahwa ke depannya saya bisa lewatin ini semua gitu ya. Nah, istilah nggak apa-apa kok itu kan sebenarnya untuk gambarin sebenarnya apa-apa gitu ya, apa-apa. Hanya kemudian itu yang coba dia rilis, dia coba lebih maju ke depan gitu Mbak. Di tengah proses perceraian, Raisa merilis single terbaru yang liriknya sangat menggetarkan publik. Lirik lagu Raisa tersebut menjadi sorotan tajam netizen karena seakan klop dengan rumor miring di balik prahara cintanya dengan Hamish Daud. Tak sengaja hari itu kulihat kau punya penggantiku. Namun ada yang lucu, dia mirip sekali denganku. Rambutnya, matanya, senyumnya, gerak-geriknya. Apa kau temukan aku dalam dirinya saat kau cari pengganti aku? Mengapa harus serupa? Benarkah lirik ini hanya kebetulan dengan apa yang kini terjadi? Ataukah memang gambaran dari peristiwa nyata yang dialami langsung oleh Raisa sebelumnya? Memang belum lama ini, Hamish Daud telah membuat klarifikasi langsung terkait isu miring tersebut. Lantas, seperti apa telisik psikolog terkait single terbaru Raisa yang dirilis saat proses persidangan cerai dengan Hamish Daud sedang berlangsung? Benarkah liriknya merupakan curahan hati yang terdalam dari Raisa ketika ia diselimuti prahara perceraiannya dengan Hamish Daud? Jadi namanya berita atau informasi tentang perselingkuhan, baik itu yang sudah terbukti ataupun tidak, pasti akan sedikit mempengaruhi ya, pasti akan sedikit mengena dari
orang yang mendapat informasi tersebut. Kalau dia sampai tidak menunjukkan pengaruh apapun, apalagi dia adalah seorang public figure, ya artinya dia menunjukkan profesionalitas dia. Sebegitu profesionalnya dia dalam pekerjaannya, sampai dia bisa tetap membedakan masalah personal dan masalah emosional pribadi dia, seperti itu. Akan baik bila masalah pribadi itu di-keep pribadi saja. Untuk seorang public figure mungkin mereka punya tanggung jawab ya, bukan tanggung jawab secara eksplisit, tapi paling tidak tuh ada perasaan oke, fansku atau orang-orang penggemar-penggemarku mereka punya hak untuk tahu. Jadi bagaimana cara memberitahukannya, yaitu dengan cara yang paling bijak, which is ya udah nggak usah perpanjang, nggak usah pakai ungkapan-ungkapan emosional, keluarkan saja bukti yang menyatakan bahwa mereka benar-benar berpisah. Dan memang itu adalah sebuah tindakan yang bijak dan juga lebih dewasa ya dibandingkan upload di media sosial, maksudnya curhat-curhat di media sosial ataupun saling memfitnah atau saling ngomongin di belakang. Kita masih perlu mengklarifikasi lebih jauh ya, apakah memang lagu itu dibuat berdasarkan pengalaman pribadi atau tidak. Tapi memang biasanya karya seni itu menggambarkan ekspresi emosi seorang yang membuatnya. Jadi baik itu lukisan, puisi, lagu, lirik lagu, atau apapun itu, biasanya memang merupakan ekspresi dari perasaan, atau bisa jadi lebih jauh lagi masalah-masalah alam bawah sadar yang dialami oleh seseorang. Bisa jadi kalau orang memang berselingkuh sama orang yang mirip dengan pasangannya, mungkin memang tipe pasangan atau tipe ketertarikan fisiknya seperti itu gitu. Jadi memang dia punya tipe-tipe tertentu di mana pada akhirnya dia berselingkuh sama orang yang mirip dengan pasangannya. Tapi kalau ditanya kalau memang sukanya sama, kenapa harus selingkuh? Balik lagi, memang ada beberapa orang yang punya masalah dalam komitmen, punya masalah dengan rasa bosan, misalnya seperti itu. Atau juga dalam hubungan mereka nggak cuma masalah nggak terlihat seromantis atau sehangat yang kita lihat di media sosial. Bisa jadi memang apakah memang ada masalah emosional yang tidak terfulfill dengan baik, atau ada masalah-masalah yang tidak terpenuhi dengan baik gitu. Proses persidangan cerai Raisa dan Hamish Daud kini masih terus bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam agenda sidang terbaru yang digelar pada tanggal 17 November 2025, Raisa dan Hamish Daud kompak tak hadir. Tampak dari pihak Raisa diwakili oleh kuasa hukumnya, Putra Lubis dan rekannya. Kuasa hukum Raisa membeberkan proses persidangan cerai yang sedang berlangsung tanpa kehadiran kliennya dan juga tanpa kehadiran Hamish Daud ataupun kuasa hukumnya. Keduanya memang sama-sama menginginkan perpisahan secara baik-baik karena mereka fokus membesarkan anak-anak bersama-sama. Karena itu, komunikasi antara keduanya pun masih terjalin baik. Dalam agenda persidangan selanjutnya yang digelar 2 minggu ke depan, agendanya masih sama, yaitu pemanggilan. Jika diakomodir oleh pihak majelis hakim, maka dalam persidangan berikutnya dari pihak Raisa akan membawa sekaligus para saksi. Ya sudah dikuasakan aja sih. Tapi kan ada minimal ada 1 kali harus ada. Itu nanti itu kan kebijakan di dalam ya nanti. Bisa kita sampaikan. Aduh. Sorry. Kita lihat dulu ya. Bang di sini bang. Nomor 29 kalau nggak salah. Iya di B nanti. Berarti agendanya masih mediasi ya bang ya? Kalau pihaknya hadir bisa mediasi, tapi kalau tidak hadir, bang. Antar aja sekalian deh. Kalau nggak ada nggak bisa di. Kalian aja ya sekalian ya. Ada agendanya aja hari ini apa aja? Agendanya masih panggilan para pihak. Kalau dua-duanya nggak datang gimana? Nah itu kita kembalikan ke. Kami selaku kuasa penggugat hadir. Agendanya tadi masih dalam rangka panggilan para pihak. Jadi kami hadir sebagai kuasa dari tergugat, kemudian dari tergugatnya tidak hadir. Jadi itu saat ini karena masih sidang awal, tujuannya adalah untuk menghadirkan para pihak. Lalu hadir mana? Dari penggugat tidak hadir. Bukan bang? Dari tergugat juga tidak hadir. Alasannya apa mungkin bang? Kalau dari penggugat sih memang ada kegiatan, kemudian ada hal
hal konsep sendiri yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa hadir. Kalau dari tergugat saya nggak bisa sampaikan, tapi memang saat ini faktanya kan yang bersangkutan tidak hadir. Dari tergugat Itu seperti yang sudah saya sampaikan pada yang lalu, ya perjalanan lalu, bahwa itu rumor. Dan itu juga kan sudah diklarifikasi oleh Mas Hamisnya bahwa itu rumor. Mereka sudah berteman ya, katanya sudah 10 tahun. Jadi yang sifatnya rumor kita tidak tanggapi. Kita kan, fokus saja persidangan. Tapi kan dia datang Itu intinya bukan soal, artinya kami soal masalah teman dan lain-lain itu kan dari itu dia ya. Cuma yang pasti kalau terkait isu pihak ketiga itu tidak ada. Masalah dia berteman kemudian apa segala macam itu kan dari Mas Hamisnya yang menjawab. Kami cuma kapasitas kami membenarkan bahwa memang itu tidak ada isu. Kalau saksi kami saat ini masih rembukin kira-kira siapa yang ada jadi saksi. Tapi yang pasti bisa siapa aja. Bisa kakak, bisa keluarga, bisa sahabat, siapapun itu yang mengetahui, mendengar dan melihat sendiri. kemarin itu masih komunikasi dengan Masih. Iya, katanya masih komunikasi. Masih komunikasinya bagus, nggak ada apa, maksudnya hal-hal yang menjadi concern di dalam persidangan. Ya perpisahannya secara baik-baik ya, artinya bukan saya saja yang sampaikan ya, dari Mas Hamid juga sudah sampaikan bahwa perpisahan baik-baik. Saat ini fokusnya adalah menjaga hubungan baik dan juga fokus membesarkan anak. Agenda selanjutnya Bang? Agenda selanjutnya masih panggilan Pak. Dan diwajibkan Kapan Bang? Diwajibkan datang. Ya, nanti kita coba hadirkan. Tanggal berapa? Kapan Bang? Senin depan. Iya, 2 minggu. Jam berapa Bang? Dua minggu. 2 minggu depan. Oh, 2 minggu akhir. Terima kasih banyak. Itu sekalian bawa saksi nggak sih Bang tanggal 1 Bang? 2 minggu lagi? Kalau diakomodir kami mau bawa. Sekalian bawa saksi ya berarti? Diakomodir. Siap. Konfirmasi juga Pak soal nafkah memang udah nggak diberi sama Hamis itu seperti apa juga Nggak ada yang bilang itu. benar nggak sih itu? Nggak ada yang bilang nggak ada. Jadi kita soal itu kita nggak bisa komen. Mengejutkan. Analisis pakar ekspresi menelisik momen ketika Raisa curhat di atas panggung dan saat bertemu awak media. Lantas, seperti apa pula pernyataan Hamish Daud terkait perceraiannya dengan Raisa dan klarifikasinya atas isu miring memiliki hubungan istimewa dengan Sabrina Alatas? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Hamish Daud bantah memiliki hubungan spesial dengan Sabrina Alatas yang bergulir kencang di tengah prahara perceraiannya dengan Raisa Andriana. Seperti diketahui bahwa prahara perceraian Raisa dan Hamish Daud kini masih bergulir di pengadilan. Namun, Hamish Daud makin gerah dengan munculnya tudingan dari netizen bahwa Hamish Daud diduga berselingkuh dengan Sabrina Alatas hingga ia pun muncul dan membuat klarifikasi. Dalam pernyataannya belum lama ini, Hamish Daud membantah tuduhan adanya orang ketiga dalam urusan perceraiannya dengan Raisa. Hamish juga menjelaskan hubungannya dengan Sabrina Alatas dan keluarganya. Menurut Hamish Daud, ia dan Sabrina adalah teman lama. Ia bahkan sudah saling kenal dengan keluarga Sabrina Alatas selama 10 tahun belakangan ini. Selain itu, kuasa hukum sekaligus sahabat Hamish Daud, yaitu Sandi Arifin, juga membantah Sabrina Alatas sebagai orang ketiga dalam prahara perceraian Raisa dan Hamish Daud. Saya udah 10 tahun, dan itu keluarganya tuh baik banget, bapaknya tuh baik banget, ibunya, adik kakaknya, jadi kayak ini nggak pantas mereka tuh kena sorotan, karena itu mereka tuh cuma teman aja, tidak ada, ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun, ini bukan orang-orang baru. Susah untuk difitnah yang sudah sebar dan sudah viral ya, tapi ya sekarang saya bikin statement, mudah-mudahan dibantu sama teman-teman wartawan untuk lurusin nama saya dan semuanya. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini, keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Sekali lagi saya cuma minta maaf ya ke semua teman-teman yang kena dampak negatif ini, keluarganya mereka juga punya keluarga loh. Kerjaan saya dan fans saya dan Yaya juga, saya cuma minta maaf dengan
ini semua 2 tahun ini saya dikena dengan berita-berita yang nggak benar, dan saya minta maaf banget ke semuanya yang kena dampak negatif buat ini semua. Mudah-mudahan kedepannya lancar ya. Kemudian juga kita perjelas lagi, tidak ada yang namanya orang ketiga. Jadi tidak ada. Tak hanya itu, Hamish Daud sebelumnya juga telah secara blak-blakan menjelaskan status hubungannya kini dengan Raisa. Ia mengklaim bahwa hubungannya dengan Raisa kini sangat baik. Namun, Hamish Daud menekankan status hubungannya dengan Raisa kini hanya sebatas sahabat baiknya. Diakuinya pula bahwa ia dan Raisa rutin berkomunikasi menjalani co-parenting untuk putri mereka. Hamish Daud juga menjelaskan terkait alasan postingan bersama dirinya dan Raisa di sosial media yang telah dihapus baru-baru ini. Saya dong ya, we're best friends, nggak ada yang aneh-aneh. Bahkan yang lebih parahnya, Yaya itu best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia itu setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Dan kita best friend dan kita nggak ada hubungan yang kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Nah, itu kan kita dua-dua postingan itu. Kita udah keluarkan statement dan ya udah kita udah pernah keluarkan, udah kita biarkan di situ aja. Kita upload waktu itu 24 jam, jadi udah pernah keluar. Maksudnya kita damai dan kita baik-baik saja hubungan kita dan ya udah kita move on. Mengejutkan, Hamish Daud ungkap akan berpisah baik-baik dengan Raisa dan bantah memiliki hubungan istimewa dengan Sabrina Alatas. Lantas, seperti apa pula aksi advokat kondang Hotman Paris ketika menawarkan Raisa sebagai asisten pribadinya dengan layanan dan honor yang fantastis? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Praktisi hukum kawakan Hotman Paris Hutapea sebelumnya telah menawarkan Raisa untuk menjadi asisten pribadinya Aspri. Tawaran itu diutarakan Hotman Paris ketika pertama kali terungkap ke publik kabar bahwa Raisa telah menggugat cerai Hamish Daud ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tawaran itu disampaikan Hotman Paris melalui akun Instagram pribadinya. Dan ketika ditemui tim Intens Investigasi belum lama ini, Hotman Paris pun kembali mengutarakan keseriusannya untuk menawarkan Raisa menjadi asisten pribadinya. Jika Raisa mau menjadi Aspri Hotman Paris, maka Hotman Paris pun menjanjikan kepada Raisa dipastikan dia akan bernyanyi di seluruh outlet klub barnya yang kini berjumlah 73 unit dan tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Itu kalau dia mau malah, coba kalau dia mau jadi Aspri, nanti sekaligus kita akan golkan nyanyi di seluruh outlet. 73 outlet dia bisa tiap hari bisa nyanyi, tiap hari dapat duit. Dia jujur cewek berkualitas. Dia berkualitas dan berbakat, cantik lagi. Ya itu dia. Tapi sempat ada komunikasi gak sih untuk mengontak Raisa? Belum sempat, saya kan cuma sebenarnya ada canda-candanya dikit juga itu loh. Tapi kalau memang, tapi ditanggapi publik begitu banyak, saya nggak tahu kenapa. Hotman Paris juga mengungkapkan apa yang akan didapatkan Raisa jika ia bersedia menjadi asisten pribadinya. Hotman Paris pun menegaskan bahwa ketika Raisa mempertimbangkan untuk menjadi asprinya, jangan hanya dilihat dari besaran gaji aspri, yang kabarnya hanya puluhan juta. Tapi yang paling penting adalah honor Raisa tampil tiap hari di bar klubnya. Maka ia akan diganjar honor ratusan juta rupiah setiap kali tampil. Dengan demikian, maka menurut Hotman Paris, Raisa akan menjadi penyanyi kaya raya jika menerima tawaran menjadi asisten pribadinya. Jangan dilihat dari gaji asprinya, tapi setiap dia nyanyi, dibayangkan berapa honornya, di atas 100 juta. Sehari? Ya, sekali nyanyi itu, artis kita itu rata-rata di atas 100 juta. Ya, kalau 73 outlet, kaya raya dia. Alasannya jadi jangan dilihat bahwa saya pribadi gitu loh. Belum lagi kalau dibawa ke Atlas,
bis klub terbesar di dunia malah di Bali ya. Kalau wanita cantik seperti Raisa, cowok berduit seperti kita itu unlimited. Iya kan, unlimited dong, iya kan? Karena yang berkualitas seperti itu udah jarang didapat gitu loh. Kita itu kan melihat bukan hanya fisik tapi juga kualitasnya gitu loh, ya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.